kameranya. Iya, berharap supaya kita bisa saling tatap muka dan bisa saling kangennya bisa terpenuhi. Iya, berarti sama datanya di dalam acara parenting class pada bulan ini. Berharap semua sehat, semangat semuanya. Amin. Mama dan teacher. Ya, berharap beberapa teman mama yang lain bisa bergabung dengan segera ya. Baik, kita akan mulai karena waktunya. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Saya akan pimpin dalam agama Kristen. Yang beragama yang lain boleh berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, siang pagi sampai siang ini kami bersyukur. Sampai hari ini kami dalam keadaan sehat. Kami semua boleh menikmati segala berkat Tuhan sampai kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami bersama-sama berkumpul untuk mengikuti acara parenting class yang rutin kami lakukan di TK Pelita Bangsa. Terima kasih Tuhan, biarlah pertemuan kami mendatangkan satu yang baik bagi kami sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai anak-anak yang boleh bergabung juga bisa mendengar. Berkatilah acara ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan, Mr. Henki. Terima kasih. Kita mau melanjutkan dengan lagu TK Pelita Bangsa. Anak-anak yang ikut sama nanti ya. Anak-anak semua nanti bisa ikut bernyanyi. Pertama kita menyanyikan lagu TK Pelita Bangsa dan lagu Inisiatif. Di sini ada
Halo, Mister, tolong layarnya nggak usah di-share ya, nggak usah share screen lagunya ya. Lagu kedua, anak-anak kita menyanyikan lagu tema kita hari ini, tema inisiatif. Yuk, anak-anak kita bernyanyi boleh dibuka mikrofonnya. Ya, kita udah pada hafal nih. Halo anak-anak, mana nih anak-anak semua? Coba kasih lambaikan tangannya dong. Anak-anak KBTK Pelita Bangsa. Ada siapa ini? Ada Billy. Ada siapa lagi ya? Miss Lita belum lihat nih. Coba dilambaikan tangannya. Ada Sakira. Ada Pangga, ada Evan, ada Grace, ada Akira. Siapa lagi nih? Ata, Mas, dan Pande. Yuk kita nyanyi ya. Kita nyanyi lagu inisiatif. Ya, sama-sama ya. Satu. Oh iya, bisa nggak tanpa screen lagi? Musik aja bisa tanpa ini, tanpa screen. Iya. Nggak bisa ya? Oh iya. Sama-sama ya anak-anak ya. Ku mau menetap. Bukan ya. Ku perhatikan sekelilingku ya. Kita hitung 1, 2, 3. Ku perhatikan sekelilingku. Ku mau berbuat sesuatu. Cari tahu apa yang dapat ku bantu. Ku perhatikan sekelilingku. Ku mau berbuat sesuatu. Cari tahu apa yang dapat ku bantu. Ku tak menunda-nunda, lakukan segera, hadapi masalah, tak akan menyerah. Ku tak menunda-nunda, tuntaskan segera, agar semuanya Jadi berhasil. Sekarang dengan musik ya, sekarang dengan musik ya. Ya, anak-anak ngikutin ya dengan musik sekarang. Itu Shakira ya? Lu pantai. Ku perhatikan sekelilingku, ku mau berbuat sesuatu, cari tahu apa yang dapat ku bantu. Ku perhatikan sekelilingku, ku mau berbuat sesuatu, cari tahu apa yang dapat ku bantu. Ku tak menunda-nunda, lakukan segera, hadapi masalah, tak akan menyerah. Ku tak menunda-nunda, tuntaskan segera,
Ku perhatikan ku mau berbuat sesuatu, cari tahu apa yang dapat ku bantu. Ku perhatikan sekelilingku, ku mau berbuat sesuatu, cari tahu apa yang dapat ku bantu. Ku tak menunda-nunda, lakukan segera, hadapi masalah, tak akan menyerah. Ku tak menunda-nunda, tuntaskan segera agar semuanya jadi berhasil. Udah nih beli udah. Ya. Udah beli ini udah. Lo, Lalu yang parenting siapa? beli. Yang pas banyak. Halo. Lo itu siapa sih? Siapa sih? Itu loh. Kenapa malu? Depan kayu. Tadi mana? Sinyalnya Miss Vita ya. Baik, saya serahkan pada Miss Restu yang akan mengajak kita ada games ya Miss Restu. Speakernya silakan. Good morning semuanya. Selamat pagi, Beren. Good morning anak-anak. Anak-anak juga boleh. Kita mau senam dulu. Kita anak-anak TKB sering nih ya ngelakuinnya ya. Kita mau antonimnya. Kalau Mr. Su bilang panjang berarti segini, kalau pendek malah segini. Biar otak kanan dan kiri kita sama nggak ya dengan yang kita ucapkan? Bisa semuanya, anak-anak juga boleh deh. Kalau panjang gimana? Panjang gini. Lawan katanya ya. Ini kalau panjang malah segini, kalau pendek malah segini. Iya. Kalau besar segini, kalau kecil segini. Iya. Kalau besar segini, kalau kecil segini. Nih. Kecil, pendek segini. Pendek gak kelihatan deh tangannya. Oke. Are you ready? Parents semua? Ready. Ready. 1, 2, 3. Kecil. Panjang. Kecil. Besar. Kecil. Panjang. Ulangin lagi ya. 1, 2, go. Besar. Besar gini. Kecil. Besar. 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 Kecil. Kecil. Besar. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Cepat ya, panjang. Ayo, pendek. Pendek. Kecil. Salah susu ya. Kecil. 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 Panjang. Panjang. Besar. Apa? Sini pakai baju. Salah semua apa benar semua? Salahnya
1 dapat poin 9. Yang salahnya 2 dapat poin 8. Yang salahnya 3 dapat poin berapa? Salah 3 dapat poin. Let's go, kita ke salah 3. Kemarin habis pada pergi ya, salah 3 ya. Siapa tuh? Nah, sekarang permainan yang kedua. Apa ya? Susah-susah ya? Susah-susah gampang deh nih. Cluenya, dengarkan parent semua. Cluenya. Apa ya? Duh. Harta yang paling berharga adalah titik-titik. Nih, tuh cluenya. Harta yang paling berharga adalah titik-titik. Merah sama merah. Merah. Biru sama biru. Merah. Ya. Cluenya tadi ingat ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga ya. Nih, merah sama merah. Merah. Wah, biru sama biru. Merah. Sekarang pertanyaannya. Ungu sama ungu. Siapa yang bisa tebak? Ayo, siapa? Merah. 1, 2. Merah. Ungu sama ungu jadi apa? Merah. Siapa itu, Vanka? Waduh, suka yang merah-merah ya. Nah, ada yang nggak bisa? Yang sudah bisa? Sakiran. Sakiran? Apa Sakira? Ungu sama ungu jadi apa? Tolong dibantu. Merah. Merah. Safira juga. Sakira. Wah, Merah. sukanya yang pemberani ya. Merah adalah berani. Oke deh. Ada yang lain? Coba strawberry kelas. Ungu sama ungu jadi apa? Prak, prak, prak. Tolong dibantu, Mam. Apa jadi apa? Kuning. Kuning. Harta yang paling berharga adalah titik. Biru. Apa? Biru. Aduh, PR ya. To be continuous ya jawabnya ya. Berarti nih tuh masih banyak hadiahnya dong. Baru 1 pertanyaan tuh. Nah, merah sama merah jadi merah. Ini dengan suara Aldin nggak? Iya. Biru sama biru jadi merah. Kedengeran. Ungu sama ungu jadi apa? Tadi biru. Tadi Tetot. Waduh, nanti sampai jam 10 belum ada jawabannya. Bisa jawab ya. Ungu sama ungu jadi hijau. Kok bisa ya? Jawabannya tanya Miss-nya sendiri-sendiri esok. Harusnya mama-mama paling jago nih kalau yang kayak gini. Kan ada lagunya. Harta yang paling berharga adalah titik-titik. Ya dah? Ketemu nggak? Sudah ketemu belum? Pada bingung semua, Miss. Belum ngerti. Merah sama merah jadi merah. Biru sama biru jadi merah. Masa nggak tahu? Ibu-ibu biasanya paling pinter nih kalau yang kayak gini nih. Ungu sama ungu ketemu nih. Bisa kasih jawabannya adalah hijau. Berarti apa coba? Uang yang 20.000. Iya kan? Betul. Harta yang paling berharga. Oke deh. Nanti kita lanjutkan ice breaking yang lebih seru lagi di parenting berikutnya. Terima kasih. Kasih kunci jawabannya dulu, Miss. Rahasianya. Tadi udah ada yang jawab. Pada Harta penasaran. yang paling berharga adalah apa?
Oh Tadi ya, ada yang jawab loh ya. Keluarga. Keluarga. Merah tambah merah jadi apa? merah, Merah. Biru sama biru jadi apa? merah, Merah. Ungu sama ungu jadi apa? hijau, 20. Hijau. 10.000 sama 10.000 jadi hijau. Hijau sama hijau ditambah ungu jadi apa? Ayo. Biru. Wah. Yang jawabnya bisik-bisik malu tuh. Ya, berarti adalah uang. Oke. Yeay, yang penting sudah melek, nggak ngantuk lagi karena sudah memandang Semoga rezekinya hari ini melimpah, mengalir deras pada kita semua. Amin. Oke, Miss Restu, terima kasih. Yang masih penasaran, boleh ditanya besok ya kepada Miss Restu. Ya, terima kasih. Kita mau melanjutkan acara kita hari ini. Sebelum masuk kepada tema, kami memberikan kesempatan kepada Miss Maria untuk memberikan sambutan bagi kita semua. Silakan Miss Maria. Baik, Miss Vita, terima kasih. Wah, Miss Restu ini pinter ya, ngarang indah ya. Kalau lagu yang sesungguhnya kan, harta yang paling indah adalah keluarga. Tapi namanya game ya, suka-suka Miss Restu. Tapi jadi cair ya. Baik, selamat pagi kepada parents semua. Juga tidak lupa saya berterima kasih atas kehadiran narasumber kita yang luar biasa di pagi ini, yang sudah kita kenal ya, yaitu Pak Lukas Eko. Kita kasih tepuk tangan yuk untuk Pak Eko. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Eko sudah bisa bergabung di Zoom Parenting KBTK Pelita Bangsa. Satu kehormatan bagi kita Pak Eko bisa membagikan tema hari ini, bagaimana membangun karakter inisiatif ya kepada anak-anak usia dini. KBTK Pelita Bangsa adalah anak-anak kita yang masih usia dini. Mereka membutuhkan satu fondasi yang sangat yang sangat kuat ya, kokoh, karena mereka masuk pada fase fondasi. Sehingga yang kita harapkan anak-anak ini akan terus bertumbuh karakternya menjadi satu pribadi yang berakhlak mulia. Terima kasih, tidak berlama-lama lagi saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Eko sebagai narasumber kita di pagi ini untuk menyampaikan tema parenting kita hari ini, yaitu membangun karakter inisiatif bagi anak-anak usia dini. Waktu saya persilakan. Ya, terima kasih Miss Maria. Selamat pagi Bapak Ibu parents semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Ya, tentu semua dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak kurang pun juga, sehingga pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam media Zoom ini dalam acara parenting class TK KB Pelita Bangsa. Ya, tentu ini hal yang luar biasa Bapak Ibu semuanya, juga para guru, bahwa setiap kita orang tua tentu tidak pernah bosan untuk terus menanamkan nilai-nilai karakter dalam diri anak-anak kita. Kalau dibilang anak-anak adalah usia dini yang tentu dalam tumbuh kembang karakter mereka tidak bisa sendirian. Peran aktif orang tua atau pihak guru di mana anak-anak kita sekolah sangat menentukan karakter itu muncul atau tidak. Tentu kalau kita sebagai orang tua berharap karakter mereka adalah karakter yang terbaik, karakter yang mulia, karakter yang bertanggung jawab, yang membuat mereka terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa nantinya. Baik ketika mereka sekolah ini, sampai kepada jenjang mereka menjadi usia dewasa. Karena karakter ini berguna untuk tumbuh kembang setiap pribadi individu, dari mereka usia dini sampai mereka nanti bahkan usia tua. Dan karakter ini pula menjadi dasar yang membuat seseorang bisa mengalami namanya keberhasilan atau sebaliknya. Tergantung karakter apa yang dia miliki.
bersyukur di sekolah kita ini di TKKP Pelita Bangsa, saya mungkin sudah nggak terhitung kali ya, udah berapa banyak saya dikasih kepercayaan untuk menyampaikan materi tentang karakter ya. Dulu ada karakter bertanggung jawab, karakter kejujuran, sekarang inisiatif dan sebagainya. Tentu ini hal yang luar biasa. Saya sungguh berharap dan mendorong betul Bapak Ibu, para parents, untuk terus men-follow up pelajaran materi-materi yang diajari oleh TKKP Pelita Bangsa ini untuk ditindaklanjuti di rumah masing-masing. Karena tentu tidak bisa kita serta-merta hanya mengharapkan barang beberapa jam anak-anak kita menjadi berkarakter bagus cuma di sekolah. Ya kan? Karena 24 jam kesehariannya banyak dari kita sebagai orang tua. Jadi peran aktif kita sebagai orang tua menentukan betul. Kalau bisa dikatakan sebagai persentasenya, saya bisa katakan 70-30. Ya, di sekolah mereka terbentuk 30%, 70% di rumah. Yang artinya yang sangat menentukan di mana? Di rumah kan? Ya, jadi Bapak Ibu sebagai orang tua harus betul-betul menyikapi perkara ini dengan serius. Ya, walaupun maaf kata, misalnya anak-anak kita disekolahkan sekolah paling mewah, paling berkualitas mungkin dengan mahal, serba komplit fasilitasnya, itu tidak menjamin bahwa sekolah bisa membentuk suatu karakter yang bagus. Yang menjamin sebenarnya dalam keluarga itu sendiri. Bahkan dikatakan pendidikan paling utama dan pertama adalah dalam keluarga. Ya, jadi mari para parents semuanya pastikan betul setiap kita sebagai orang tua memiliki waktu-waktu khusus untuk bisa menanamkan nilai-nilai karakter ini dalam diri anak-anak kita. Ya, saya akan lanjutkan pagi hari ini kita belajar tentang karakter inisiatif. Dari suku kata saja inisiatif, yang artinya dari dalam. Ya, akan saya sampaikan beberapa definisi tentang inisiatif ini. Yang pertama, definisi pertama tentang inisiatif adalah mengenali dan melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa harus disuruh untuk melakukannya. Ini saya share screen-nya ya, bisa dibaca, disimak di layar HP masing-masing atau di laptopnya. Ini yang pertama, definisi inisiatif yang pertama adalah mengenali dan melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa harus disuruh untuk melakukannya. Yang kedua, kemampuan secara mandiri untuk menciptakan ide-ide baru dan kemampuan untuk menemukan cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah, serta kemampuan untuk membuka peluang atau kesempatan baru. Ya, ini muncul dari dalam diri pribadi atau anak-anak kita. Ini bisa berlaku, akan saya sampaikan secara umum dulu ini untuk kita sebagai manusia gitu ya, nanti bisa kita terapin ke anak-anak kita. Ini bisa berlaku dalam dunia pendidikan maupun dalam pekerjaan atau keseharian kita di mana kita berada. Ya, munculnya dari dalam diri kita. Nah, kalau kita terapkan ke anak-anak kita, tentu anak-anak belum mengerti bagaimana men-set perkara ini, munculkan ide-ide, dibutuhkan bantuan orang dewasa. Dalam hari ini kita sebagai orang tuanya atau pihak guru sebagai pendidiknya. Kita perlu menciptakan suatu kondisi-kondisi di mana anak-anak kita berinisiatif untuk terlibat di dalam. Dan perkara karakter inisiatif ini, Bapak Ibu terkasih, semuanya yang saya hormati, anak-anak yang saya kasihi, ya, karakter ini bisa muncul dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, karakter itu bisa dimulai karena faktor biologis, ya, faktor biologis atau faktor keturunan. Jadi ini sebagai contoh begini, kok anakku kok pendiam ya, anakku kok malas-malasan ya, anakku kok tidak bergairah ya, gitu kan? Ada faktor keturunan. Jadi kita bisa flashback ke belakang. Kalau anakku malas-malasan, tidak bergairah, tidak suka bergaul, tidak bersemangat, siapa tahu kita sebagai orang tua juga seperti itu. Muncul karena biologis, faktor keturunan. Tapi Bapak Ibu para parents semuanya coba nanti selesai acara ini di list gitu ya. Apakah betul ya anak-anakku kalau tidak memiliki karakter inisiatif adalah karena aku sendiri. Kalau di rumah malasan, kalau di rumah suka rebahan gitu kan, sekarang lagi trennya generasi rebahan gitu kan. Yang walaupun itu didominasi oleh orang-orang muda, tetapi kadang banyak orang tua juga seperti itu. Kalau tidak ada kerjaan, dia asik dengan HP-nya, asik dengan tontonannya gitu. Sehingga sebenarnya banyak hal dikerjakan. Nah, anak-anak tanpa kita sadari melihat itu merekam, Bapak Ibu.
merekam di alam bawah sadarnya menjadi satu memori yang itu akan membentuk tahap demi tahapnya dia. Dia akan ketahuan setelah dia di sekolah. Anak ini kok ada bergairah belajar ya. Anak ini kok sulit untuk mengikuti apa yang para guru ajarkan ya. Nah ternyata ada satu blok dalam pikiran dia yang dia melihat dalam keseharian pada orang tuanya. Nah, ini ya, PR masing-masing mencari triggernya apa, pemicunya apa yang membuat anak-anak kita tidak memiliki karakter inisiatif. Ya siapa tahu faktor keturunan gitu ya, like father like son, like mother like doctor gitu kan, ada istilah seperti itu. Jadi apa ya orang tua itu akan nurunin pada anak-anak kita. Ya kita tidak bisa ngomong, ayo nak rajin berdoa, sedangkan kita sebagai orang tua tidak pernah berdoa. Ayo nak rajin belajar, sedangkan kita tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ayo nak rajin bersih-bersih rumah, orang tua tidak pernah mencontohkan. Itu faktor biologis Bapak Ibu. Ya, ada satu lagi yang mempengaruhi, faktor pengaruh adalah faktor kimia. Ya, dari mana itu muncul? Dari makanan, minuman, atau obat-obatan yang dia konsumsi. Ya, anak-anak kita makan, mungkin jajan atau yang kita beli. Perlu diwaspadai betul faktor kimia ini dari makanan-makanan yang sifatnya cepat saji gitu. Kalau sesekali sih mungkin tidak masalah, tapi kalau anak kita sering makan makanan yang instan, namanya instan, pasti ada faktor-faktor kimia yang terkandung dalam makanan itu. Nah, kalau itu tiap hari dia konsumsi, itu akan terakumulasi menjadi hal-hal yang kalau saya bahasakan kayak racun yang mengontaminasi pola dia berpikir, kinerja saraf-sarafnya, kinerja metabolisme tubuhnya, sehingga itu membuat tadi anak kita jadi mungkin pemalas, jadi mungkin tidak bergairah, tidak bersemangat dalam aktivitas kesehariannya, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi perhatikan betul, Bapak Ibu, apa pemicunya? Karena ini akan berkaitan untuk tumbuh kembang dia di waktu berikutnya. Ya, mumpung ini masih usia dini, artinya kita sebagai orang tua masih bisa mengarahkan, membentuk karakternya, men-set karakternya dengan hal-hal yang kita tahu sebagai orang tua bagaimana membentuk sesuai dengan kondisinya. Ya, ini dua hal pemicunya. Ya, inisiatif, karakter inisiatif ada. Kalau tidak, faktor biologis dicari. Apa kalau faktor biologis sudah bagus, kita sebagai orang tua sudah bagus, jadi teladan, di contoh yang bagus, nggak ada masalah dengan faktor biologis ini. Cari tahu, kan mungkin ada faktor kimia dari makanan yang dia konsumsi atau obat-obatan. Kalau saya boleh mengasih masukan, kalau anak-anak kita usia dini jangan sering-sering kalau sakit dikit-dikit obat. Ya, konsultasi ke dokter bagus. Ya, tapi kadang-kadang ada orang tua gitu kan, misalnya demam sedikit gitu, langsung kasih obat gitu. Jadi kebiasaan nantinya sehingga membuat ini mengganggu stabilitas tumbuh kembang otak dia. Ya, ini contoh-contoh Bapak Ibu ya. Nah, next. Ciri-ciri orang yang memiliki inisiatif seperti apa? Yang pertama, ya, orang yang inisiatif adalah dia tidak malas. Ya, tidak malas dia. Karena apa? Bagi orang-orang yang memiliki karakter inisiatif, setiap kondisi yang ada di depan matanya itu adalah peluang untuk dia mendapatkan sesuatu, untuk dia next level, untuk dia mengalami hal yang baru. Sehingga dia akan ambil itu sebagai peluang untuk dia mengalami hal yang baik, yang lebih baik dari apa yang dia punya sekarang. Di sekolah misalnya, gitu ya, ketika guru melemparkan satu pertanyaan, anak yang inisiatif dia akan lebih dulu tunjuk jari, saya miss gitu kan. Tapi kalau anak yang kebalikannya, yang malas, dia akan diam saja dan bahkan dia akan melihat kanan kirinya. Kalau teman-temannya tidak aktif, dia ikut tidak aktif. Gitu ya, ini contohnya gitu. Yang kedua, ciri yang kedua, orang-orang yang berinisiatif adalah dia anak pribadi yang respon dan bertindak cepat kalau ada yang harus dikerjakan tanpa disuruh. Tadi ya, ini definisi awal tadi. Jadi orang-orang yang berinisiatif adalah responnya cepat, bertindaknya cepat. Ya, dia tidak nunggu disuruh. Misal di rumah gitu, bekas makan dia atau perlengkapan sekolahnya, tas sekolah, sepatu gitu, seragamnya. Ketika dia tahu bagaimana menaruhnya, menempatkan di mana. Ini contohnya begitu, Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan betul kalau tiap hari dia masih suka melakukan hal yang tidak rapi, tidak tertib. Siapa tahu tadi ada faktor-faktor pemicunya, ada triggernya
yang perlu kita cari tahu supaya tidak berkelanjutan ke depan nanti. Ciri yang ketiga, anak inisiatif adalah tidak suka menunda-nunda waktu. Misal para guru mempercayakan pulang sekolah anak ada tugas ini ya, ada PR ini. Anak inisiatif sampai rumah, bahkan belum ganti baju pun, belum ganti seragam sekolah, dia akan bilang ke orang tuanya, Pak, Ma, ada tugas sekolah bikin ini, ayo kita cari perlengkapannya. Pak, Ma, ada tugas ini, menggambar ini, atau menghitung apa. Dia akan berusaha menyediakan waktu yang terbaik untuk mengerjakannya tanpa harus menundanya. Nah, ini ciri orang inisiatif ya, yang ketiga. Yang keempat, orang inisiatif adalah dia tidak terpengaruh keadaan. Ya, sekalipun yang lain malas-malasan, yang lain mungkin kompromi dengan keadaan atau nunggu suara terbanyak ketika melakukan sesuatu, tapi orang-orang berinisiatif dia akan terus menonjolkan dirinya. Dalam hal ini bukan kesombongan ya, karena apa? Dia terdorong tadi. Orang-orang yang inisiatif itu lebih cenderung kepada rasa penasarannya tinggi untuk mencoba. Jadi sebagai orang tua, kalau ada anak kita, apa ya, kalau bahasa sekarang ini kepo gitu ya, bahasa kepo, dia ingin cari tahu, dia penasaran, jangan dilarang. Ya, siapa tahu itu justru memicu dia memiliki kreativitas yang tinggi. Ya, orang-orang yang berinisiatif selalu identik dengan orang yang berkreasi. Kalau dia tanya demi tanya macam-macam, selama kita bisa jawab gitu ya. Ya, kan ini sebagai ciri yang bagus, yang positif tumbuh kembang anak-anak yang memiliki karakter inisiatif. Ya. Ciri yang keempat, yang kelima, yang berikutnya, anak inisiatif adalah dia cermat, cerdik dalam menangkap peluang. Gitu kan? Kalau kita sebagai orang tua tentu mengharapkan anak-anak kita nilai akademiknya bagus, ya prestasinya bagus, baik prestasi akademik ataupun hal-hal yang fisik gitu ya, dalam lomba-lomba dan sebagainya begitu. Nah, anak-anak inisiatif, seketika ada tantangan, ketika ada suatu challenge gitu, dia akan merespon dengan cepat karena dia tahu itu bagian dari dia meningkatkan kualitas hidupnya. Walaupun mungkin sebagai anak usia dini, usia KB, TK, dia belum mudeng perkara ini, belum jelas, tapi dia akan dengan sendiri terdorong. Ya, dia mencermati semua yang muncul di depannya sebagai peluang yang harus dia ambil untuk dia bisa next level. Jadi, sebagai orang tua atau para guru bisa memperhatikan, tentu dalam taruh kata dalam satu kelas yang mungkin diisi dengan 30 orang anak atau murid, tidak semuanya adalah anak yang memiliki kemampuan, kecerdasan yang sama, ya kan? Tapi dengan melihat anak yang cermat, cerdik tadi, itu dia bisa melihat, para guru bisa melihat, bisa menseleksi, oh anak ini bisa diarahkan kepada hal-hal seperti ini, ya. Passionnya dalam perkara ini, anak ini passionnya dalam perkara ini, oh dia dalam perkara akademik, oh dia dalam perkara olah fisik dan sebagainya. Dan nanti tinggal guru bisa menyesuaikan kepada orang tua murid, sehingga menjadi follow up di waktu berikutnya dikembangkan menjadi keahlian, menjadi skill yang nanti berujung kepada prestasi. Jadi ini sambung menyambung ya Bapak Ibu, parents semuanya, orang tua juga para guru. Jadi cermati juga anak-anak yang memiliki tipikal seperti ini. Ini menandakan dia adalah pribadi yang berinisiatif. Dan biasanya saya bilang tadi, anak-anak yang memiliki inisiatif dia akan berkreasi. Dia tidak cukup hanya saya miss gitu, tetapi dia akan memiliki ide-ide bagaimana menggolkan atau mengeksekusi apa yang ingin dia sampaikan tadi. Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui, ini ciri-cirinya. Masih banyak, ini saya ambil contoh-contoh sederhana saja. Menjadi nanti bisa searching juga di Google, ada hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri anak-anak yang memiliki inisiatif. Ya, next. Ya, sekarang alasannya kenapa anak-anak kita harus memiliki karakter berinisiatif. Ya, karena dengan inisiatif itu akan memungkinkan si individu atau anak kita untuk lebih aktif dan proaktif dalam menghadapi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih cepat, efektif, serta memuaskan, baik hal pendidikan maupun hal pekerjaan ya. Kita sebagai orang tua juga perlu memiliki karakter inisiatif. Tentu sebagai orang tua, sebagai pribadi, kalau kita mengerjakan sesuatu, kepinginnya hasilnya yang memuaskan. Betul tidak Bapak Ibu ya? Kalau kita mengerjakan sesuatu, kepinginnya hasilnya memuaskan, waktunya cepat selesai, dan caranya efektif. Ya. Tetapi tentu itu tidak akan bisa berhasil dengan maksimal kalau pribadi atau anak-anak kita
tidak memiliki karakter inisiatif. Dia akan nunggu, entah nunggu suara terbanyak, entah nunggu orang lain berhasil dulu baru dia terpicu gitu kan. Ya, kita berharap sih anak-anak kita di KB TK Pelita Bangsa tidak seperti semuanya ya. Amin, Bapak Ibu ya. Semua memiliki karakter inisiatif sehingga mereka lebih akan mencoba. Bahkan karakter inisiatif ini menjadi bagian untuk tumbuh kembang seseorang mencari jati dirinya. Ya, kadang kalau orang bilang jati diri kan kalau usia sudah mulai 17 up gitu, baru mencari jati dirinya. Enggak. Anak-anak usia dini pun sama. Tentu mencari jati diri ini sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan kemampuan ya, olah otaknya dalam merespon sesuatu, olah tubuhnya dalam merespon sesuatu. Ya, tapi di situ akan menemukan nanti siapa pribadinya. Nah, kalau orang tua murid atau pihak guru menemukan ya sumber dari kondisi karakter si anak, kita akan mudah mengarahkan mau dibawa kemana si anak ini gitu. Contoh misalnya ada anak kita atau murid kita yang memang dia suka bernyanyi, walaupun suaranya fals gitu ya, jangan terus kita larang, jangan nyanyi nak, suaramu jelek, jangan. Suara jelek kan bisa kita asah, betul nggak? Suara jelek bisa kita leskan ke guru menyanyi gitu kan. Tetapi kalau perkara karakter dia memiliki inisiatif untuk coba menyanyi, jangan dihalangi, beri kesempatan, beri kesempatan. Dan sebagai orang tua, kita bisa memfasilitasi sehingga anak kita bisa bernyanyi dengan baik. Kita bisa panggil les privat, guru privat begitu, atau kita ikutkan ke organisasi yang melatih anak bernyanyi dan sebagainya. Lalu kita ikutan lomba-lomba, itu akan dengan sendirinya terasah. Dan seringnya orang tua ya berpikirnya instan begitu. Kepengennya cepat selesai, hasilnya memuaskan. Enggak. Penanaman nilai-nilai karakter itu by proses. Sampai kapan? Selamanya. Memang nanti pada waktu setelah mereka dewasa, mereka bisa menentukan dirinya masing-masing bagaimana bersikap. Tapi selama mereka kanak-kanak, itu masih bagian mendominasi orang tua yang memiliki pengaruh besarnya. Ya. Ini alasan kenapa kita terus memiliki karakter yang berinisiatif, terutama kepada anak-anak kita. Karena itu efeknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Ya, mereka menjadi pribadi yang aktif, kreatif, bertanggung jawab, sehingga bahkan hasil yang mau kita capai, ya walaupun kita mengharapkan, tapi mengerjakan anak kita, hasilnya juga luar biasa. Tentu suatu kebanggaan kalau anak-anak kita menjadi pribadi yang berprestasi, gitu kan, bertanggung jawab, karakternya bagus, akhlaknya bagus. Ya, kita ikut berbangga tentunya. Ya, mari para parents semuanya kita akan lihat lebih dalam lagi. Next yang berikutnya adalah sekarang kita lihat untuk kita mensiasati dan mencegah apa-apa saja yang menjadi hambatannya sehingga anak-anak kita tidak bisa memiliki karakter inisiatif. Ini beberapa poin sudah pernah kita bahas dalam karakter-karakter sebelumnya ya. Hambatan yang pertama, kenapa anak tidak bisa berinisiatif adalah kemalasan. Ya, kemalasan. Ya, nanti coba perhatikan betul. Nanti setelah acara bisa para parents konfirmasi ke pihak sekolah gitu ya, ke para miss begitu, cari tahu bagaimana anak-anak selama belajar di sekolah. Ya, bahkan kalau perlu nanti secara detail gitu, secara detail berapa persen tingkat kemalasan dia dibanding keaktifan dia. Jangan dibiarin, jangan sampai bilang kita punya statement biasa Pak Eko, namanya aja anak-anak. Nanti setelah gede berubah. Loh, justru dari perkara sederhana ini kita perlu waspadai. Kalau berbicara perkara karakter, kita tidak bisa mengkecilkan ya atau menganggap sepele perkara ini. Perhatikan betul, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau tingkat kemalasannya lebih mendominasi daripada tingkat keaktifannya, berarti any problem, ada masalah di sana. Ya, ada masalah di sana. Ini kebetulan Miss kita ada background-nya psikologi ya, ada Miss Tania, bisa tanya gitu kan. Bisa cari tahu bagaimana memanage ya anak-anak yang malas. Karena berkaitan dengan psikisnya, berkaitan dengan kejiwaannya. Gitu ya. Itu yang pertama, penghambat pertama. Penghambat kedua adalah namanya egois. Ya, orang Jawa bilang pek menangi dewe, ya, mau menangnya sendiri. Ini kan banyak terjadi kan? Ya, banyak Miss Maria atau Miss Vita gitu di kelas itu ada anak yang wah mau menangnya sendiri, ada enggak?
Ada ya? Ya, mungkin ada ya, Miss ya? Ya, itu mungkin lumrah, itu normal, Bapak Ibu semuanya. Tetapi kita perlu waspadai tingkat keegoisan sejauh mana. Karena namanya egois itu sebenarnya identik dengan hal yang negatif. Ya, kalau dia tingkat egoisnya mengarah kepada merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Nah, ini perlu kita follow up secepatnya. Termasuk di rumah misalnya, ini Bapak Ibu, para parents, kalau di rumah begitu, waktunya dia belajar, waktunya dia mandi sore, misalnya begitu ya, tetapi dia masih asik dengan mainannya, ini bisa mengarah pada hal negatif. Harus kita punya strategi bagaimana membuat anak ini taat kepada aturan yang kita bikin dalam rumah. Nah, kalau jam 4 sore harus sudah mandi. Nah, kalau jam 6 sore sudah harus belajar. Jam 7 makan malam, jam 9 maksimal udah tidur. Misalnya begitu, harus menjadi kesepakatan bersama yang kita pantau betul. Karena kita sadari atau tidak, perkembangan teknologi sekarang itu bisa menggeserkan ketaatan anak-anak kita, ya, membuat mereka menjadi anak yang bisa membanggang apa kata orang tua, tidak mentaati apa kata orang tua. Dan nanti imbasnya juga sampai kepada sekolah. Ketika dia di rumah dilarang sama orang tuanya, dia akan cari pelampiasan ke sekolah dengan jahil kepada teman-temannya, ya mungkin mengambil peralatan atau waktu makan mengganggu makanan temannya dan sebagainya. Bisa terjadi. Ya, itu bagian dari keegoisan tadi. Ya, itu hambatan yang kedua. Yang ketiga adalah tidak bertanggung jawab. Itu menghambat anak tidak bisa berinisiatif. Coba nanti perhatikan, ini praktek, banyak prakteknya gitu nanti ya. Kalau dipercayakan sesuatu, apakah dia dengan sendirinya mengerjakan, ya, atau harus dia terus paksa-paksa. Dulu saya masih ingat ketika anak saya masih kecil begitu ya, anak saya 3 semuanya begitu. Dulu kan bilang, aku ngepel, ya, aku ngelap-ngelap jendela, kaca jendela dan sebagainya. Beri kesempatan untuk mereka mengajarkan dengan kemampuan mereka. Nah, karena kita paksakan dengan seturut kehendak kita, Bapak Ibu. Ya, biarkan mereka mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan dengan kemampuan mereka, dengan kemampuan daya tangkap mereka, dan mengerjakannya. Kita tinggal mementori saja. Kurang apa diarahkan. Jangan disalahkan. Ya, ini perlu diwaspadai. Kalau kita sudah mendelegasikan sesuatu kepada anak kita, ketika mereka belum menghasilkan seperti apa kita harapkan, jangan disalahkan. Bikin evaluasi, tetapi sampaikan dengan bahasa sebagai koreksi, bukan menyalahkan. Karena ketika anak-anak ya terus bertumbuh kembang karakternya, disela-selanya dengan disalahkan, dihakimi, itu akan muncul tipikal apa? Pemberontak, tidak taat. Ya takutnya mereka di depan itu sebagai orang tua, ya Pak, ya Mah. Tapi karena hatinya belum beres, belum clear begitu, dia akan lari mencari pelampiasan kepada teman sekolah bisa, teman sepermainan di kampung atau di perumahan bisa. Jadi kan berbahaya. Karena kalau di luar aktivitas di rumah, itu di luar kontrol kita. Saya pernah diceritain sama Pak Ipung, tahu ya, alumni KBTK Bangsa TK si Yudis gitu ya. Nah, Yudis itu pernah cerita, Om Eko, teman di kampung begini-begini. Nah, pernah Pak Ipung menyampaikan saya, pernah diklarifikasi ke orang tuanya, kenapa Pak, anakmu kok nakal gini, Bu, gini. Ternyata anak itu mereka melihat dan merasakan apa perilaku yang orang tuanya lakukan kepada dia. Di depan orang tuanya, dia tidak berani membantah. Lalu dia lampiaskan kepada teman-teman sepermainannya. Termasuk Yudis itu kena jadi korbannya gitu. Ini contoh Bapak Ibu. Nah, takutnya kalau itu terakumulasi membentuk karakter dia suka menyakiti orang lain, sampai akhirnya melukai dan sebagainya kan jadi masalah baru gitu ya. Nah, kita mencegah ini dari awal. Gitu ya. Pastikan betul dia bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, ini diperhatikan betul, kasih. Ya,
anak-anak kalau dia masa bodoh terhadap apa, terutama yang melekat dalam keseharian dia. Saya ambil contoh lagi tadi. Kalau dia seorang pelajar, yang melekat apa? Seorang pelajar harus belajar. Ya, pulang sekolah harus rapi pakaiannya, rapi tasnya taruh di mana, sepatu taruh di mana, misalnya begitu. Itu sudah kesepakatan yang kita bikin dengan anak-anak kita. Tapi dia melakukan tidak seperti itu, kita perlu menegaskan kepada dia. Ya, jangan sampai dia masa bodoh terhadap apa yang melekat dalam dirinya. Kalau yang melekat dalam dirinya aja dia masa bodoh, bagaimana hal-hal yang di luar dirinya? Kembali, hambatan-hambatan ini sedang kita bicarakan untuk mencegah, menetralisir hal-hal negatif yang akan dilakukan di luar nanti. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak sudah mulai masa bodoh, jangan kita ikut-ikutan masa bodoh. Ya, jangan terlalu kita memanjakan, biarkan Pak Eko kan masih ke anak-anak, tidak apalah kami orang tua yang merapikan, kami yang menata semuanya, enggak. Justru sejak sedini mungkin ajari mereka mengerjakan tanggung jawabnya, mengerjakan apa yang melekat dalam dirinya. Ya, karena hal-hal yang berbau dengan masa bodoh atau tidak peduli ini akan menjadi imbas, atau orang bilang tabur tuai gitu loh. Kalau dalam hidupnya anak biasa masa bodoh yang dia tabur hal itu, next time dia akan menuai perkara itu. Ketika dia masa bodoh dalam pergaulan, ya dengan teman di masa bodoh tidak peduli gitu. Kemudian waktu ketika dia membutuhkan orang lain untuk menolong dia akan mengalami itu. Orang akan mengabaikan dia, temannya akan tidak peduli sama dia, dan itu pasti akan melukai dia. Ya, mari Bapak Ibu pastikan betul nanti poin-poin ini menjadi acuan untuk panjenengan semuanya mencari tahu sejauh mana tumbuh kembang anak kita. Adakah masih tipikal dia masa bodoh, tidak peduli? Ya, dimulai dari hal kecil dalam rumah kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Ya, kalau berkaitan di sekolah bisa tanya dengan para mis ya, para guru nanti di sekolah, sehingga kita bisa antisipasi supaya tidak kebablasan gitu ya. Nah, hambatan yang berikutnya yaitu suka menunda-nunda. Ya. Saya punya satu materi pengajaran namanya manana. Manana itu kayak roh gitu ya, roh atau karakter tertanam dalam diri seseorang sebagai manusia, yaitu suka menunda. Dan efeknya kalau suka menunda ini, kita sedang memberi space waktu atau keadaan kejiwaan seseorang yang akan mudah dimasuki atau terracuni dengan hal dari pergaulan, dari lingkungan, atau dari apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, yang itu akan merusak hal-hal baik dalam diri dia. Ya, orang suka menunda, pasti dia akan ketinggalan semuanya. Betul enggak? Ya, suka menunda, misalnya menunda tidak bikin PR, menunda tidak bikin tugas, menunda tidak tepat waktu mandinya, menunda tidak tepat waktu bangun pagi, pasti akan merusak hal yang bagus kan? Coba kalau misalnya kita bikin sepakatan, nak, bangun pagi ya besok setiap hari jam 5. Kita doa pagi bersama, lalu kita mandi, sarapan bersama, berangkat sekolah. Misalnya begitu kita bikin aturan di rumah. Tetapi dia udah dibangun, nak, bangun nak, udah jam 5. Ya mas, bentar. Ya pas, bentar. Sebentar-sebentar ini akan menjadi akumulasi kebiasaan di alam bawah sadarnya, di otaknya, yang akan menjadi satu memori yang kuat, yang berarti belum waktunya, masih nanti. Dan ini terus akan membuat dia semakin menjadi pribadi terbentuk sulit ya untuk mandiri. Itu impact-nya, itu dampaknya. Tadi definisi tadi kan kemandirian untuk mengerjakan sesuatu. Inisiatif itu kemandirian, kan berangkat dari dirinya. Nah, kalau orang suka menunda-nunda, dipastikan dia tidak bisa menjadi pribadi yang mandiri. Yang rugi siapa? Kita sendiri sebagai orang tua tentunya. Ya. Nah, kalau sudah sampai usia gede gitu kan, masa makan aja masih disuapin gitu kan, jadi aneh gitu kan. Ada enggak? Ada saja gitu kan. Ada saja, udah usia SMA, bahkan usia kuliah masih disuapin mamahnya. Ya, baju masih dicelekain orang tuanya, nyuci baju masih dicucikan orang tuanya, kan jadi aneh ini. Jadi nanti ketika dia diperhadapkan dengan dunia lebih keras, misalnya dunia pekerjaan, dia akan sulit untuk bersaing. Kembali, yang rugi siapa? Kita. Ya, kalau anak kita udah usia gede, udah masuk usia 20 up gitu ya, harusnya udah bekerja, harusnya udah kuliah, udah lulus misalnya begitu. Tapi masih ngendon aja ikut orang tuanya gitu. Ya, jadi merepotkan. Jadi pastikan betul Bapak Ibu semuanya, para orang tua, ya,
kita harus sadari betul dan cari tahu betul triggernya apa, pemicunya apa, kenapa anak-anakku tidak bisa berinisiatif. Ya, ini poin-poin tadi. Masih banyak yang lain, saya contohkan saja supaya nanti kalau terlalu banyak malah lupa nanti gitu kan. Saya poin-poin khusus saja supaya bisa Bapak Ibu praktekin di rumah masing-masing. Nah, itu hambatannya. Sekarang kita akan belajar bagaimana melatih inisiatif pada anak, menanamkan dan melatih. Ya, namanya menanam dan melatih itu pasti tidak instan. Tidak instan. Tetapi dibutuhkan ketekunan, ya, dibutuhkan keteguhan hati. Membentuk karakter itu bukan kayak kita bikin mie instan gitu ya. Mie instan ya kita kasih air panas 5 menit jadi gitu kan. Tapi kalau untuk karakter, karena apa? Karena karakter itu berguna sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan sampai nanti dia meninggal. Selesai, baru selesai itu belajar karakter. Tapi selama anak kita masih hidup, itu terus dibutuhkan ketekunan, kesetiaan kita menanamkannya. Selama mereka masih ada bersama dengan kita, inilah waktu di mana kita betul-betul harus berjuang keras. Sampai itu merema. Namanya karakter ya, saya mendarah daging dalam diri anak kita. Jadi apa yang perlu kita kerjakan untuk menanamkan karakter inisiatif ini? Yang pertama, dorong anak membuat keputusan sendiri. Kalau anak usia dini, saya bilang tadi di awal, mereka ini belum tentu tahu, ngerti dengan bahasa apa yang kita harapkan. Kita yang menyampaikan, tetapi keputusan di tangan anak kita. Misal, sebagai contoh begini, Bapak Ibu. Nah, menurut kamu, ya, main game lama-lama itu baik atau tidak? Misalnya begitu. Ya, tentu anak-anak kita sekarang anak kita udah canggih-canggih, bahkan anak usia sekarang di zaman kita dengan zaman kita lebih pintar mereka sekarang kan dari zaman kita dulu. Ya, sampaikan. Tentu mereka bisa, ya mah enggak baik atau terlalu lama. Lemparkan lagi, menurut kamu berapa lama yang baik untuk kita main game? Misalnya begitu. Ya, sampaikan itu, lalu kita bikin satu kesepakatan. Misalnya dibilang, ya mah paling lama 1 jam mah. Oke, 1 jam selesai ya. Kita pantau betul. Ya, tentu kita juga tahu ya efek terhadap kesehatannya dan sebagainya gitu. Kalau main game gitu. Nah, itu menjadi praktek-praktek keseharian kita. Belum hal yang lainnya, Bapak Ibu. Ya, misalnya juga kita tahu, misalnya mandi sore jam 5 sore gitu. Baik tidak mandi terlalu malam gitu. Itu kan bisa saya gambaran. Kalau terlalu malam, nak, anginnya itu nanti bisa bikin kamu masuk angin gitu kan. Tidak bagus buat kesehatan kamu. Sampaikan pandangannya, lalu kita sampaikan, menurut kamu baiknya mandi jam berapa, nak? Gitu. Jam 4 sore, mah. Oke, sepakat ya jam 4 sore gitu. Kita dorong mereka mengambil keputusan sendiri. Nanti ini bisa ambil contoh masing-masing di rumah ya. Saya nggak tahu ke aktivitas kesibukan Bapak Ibu bersama anak-anak. Saya contohkan begitu. Karena ini dalam keseharian kita kan, dalam keluarga kita masing-masing. Ya, itu yang pertama, dorong anak membuat keputusan sendiri. Termasuk jam belajar. Ya, walaupun kalau dulu zaman kita kan jam belajar jam 7 malam gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin bisa dibikin lebih awal, tidak apa-apa. Yang penting menjadi kesepakatan bersama yang anak itu bisa mengerjakan dengan enjoy, dengan senang, bukan dengan terpaksa. Ya. Dan pastikan betul kalau anak usia dini, keberadaan kita itu real, nyata. Dengan kata apa? Kita dampingi mereka, kita mentori mereka, keberadaan kita dibutuhkan. Karena anak-anak usia dini itu akan lebih nyaman. Ya, lebih nyaman ketika kita ada di dekat dia. Ini masih ada enggak? Nanti boleh respon ya. Masih ada enggak anak-anak yang di KB TK Bangsa ini kalau sekolah masih ditungguin orang tuanya? Masih ada, Miss atau para parents? Nggak ada lagi, Pak. Wah, Sudah tidak ada. Mantap. Ya, saya pernah mengkonseling satu keluarga. Jadi ada anaknya itu usia TK juga begitu ya. Jadi waktu ditunggu dia nyaman gitu. Tapi begitu wajah mamanya tidak kelihatan, dia bisa keluar dari kelas, dia cari kemana-mana. Nah, ini si orang tua pernah cerita begitu. Jadi setelah ngantar, udah baris gitu ya, masuk kelas, ada aktivitas, mamanya di jendela kelas gitu, mulai jendela kelas. Udah mulai fokus ke pelajaran gitu kan, mamanya mulai mundur. Tinggal kan, katanya sih mamanya belajar ke pasar atau gimana. Nah kebetulan pasarnya dekat dengan sekolahan anaknya. Apa yang terjadi? Begitu dia sudah fokus ke pelajaran, lalu mulai bosan dengan aktivitas kelas, dia mulai dekat jendela, di mana mamanya biasa ngeliatin dia. Begitu nggak ada wajah mamanya, dia langsung histeris keluar dari kelas nyari mamanya. Mama di mana? Nangis histeris.
Kan jadi repot semuanya, guru repot juga gitu kan. Ya. Nah, ini kondisi Bapak Ibu. Ini kondisi atau dampak ya dari kondisi anak-anak kita kalau karakter ini nggak terbentuk dalam diri dia. Ya kan kita tidak ingin seperti ini gitu kan. Ya bersyukur kalau di KBTK Balita Bangsa sudah lolos, sudah menang dalam perkara ini. Berarti luar biasa. Kerjasama para guru dan para parents luar biasa. Lanjutkan. Gitu. Ya, itu yang pertama. Dorong anak membuat keputusan sendiri. Yang kedua, beri kesempatan dan jangan meremehkan apa yang menjadi pilihannya. Saya contohkan tadi gitu. Misalnya efektif belajar menurut pandangan kita jam 7 malam. Tetapi kalau anak-anak kita lebih enjoy belajarnya sore, jam 4 atau jam 5 sore, tidak apa-apa. Kita sediakan waktu untuk mendampingi dia. Ya, beri kesempatan dan arahkan dia. Jangan remehkan pilihannya. Termasuk misalnya cita-cita dia. Gitu. Kita berharap anak kita menjadi PNS, menjadi dokter, tentara, Polri, atau apapun juga. Tapi kita tidak, anak, nanti kamu sekolah lulus belajar menjadi pengusaha gitu. Jangan, Bapak Ibu. Ya, kan sering ya. Di sekolah mungkin saya nggak tahu, boleh respon. Miss, kalau pernah anak-anak ditanya cita-cita mereka? Sering, Pak. Oh, sering ya, Miss. Lalu gitu ya. Apa yang ingin jadi? Mereka responnya? Jadi dokter, polisi, jadi YouTuber, jadi gitu ya. artis. Mantap. Ya, itu kan pilihan-pilihan mereka. Walaupun yang kita pilih bagus, tetapi kalau itu bukan yang mereka kehendaki, jangan dipaksakan. Ya pernah lihat YouTube-nya Pak Jokowi gitu kan, tanyain, mau jadi apa? YouTuber Pak gitu. Enggak apa-apa. Kenapa tidak? Bahkan sekarang banyak orang kaya dari hasil YouTube kan, gitu. Kenapa tidak? Tinggal diarahkan, kita fasilitasi, kita pantau apa yang dia kerjakan dalam YouTube itu, gitu. Misalnya, nak, kamu harus jadi PNS, nak, harus jadi guru, nak, harus jadi tentara, dokter dan sebagainya. Jangan. Walaupun itu bagus, tetapi kalau bukan pilihan dia, kita tinggal ikutin saja. Toh nanti dalam fase-fase usia tertentu, seiring tumbuh kembang psikisnya, kejiwaannya begitu, itu bisa berubah juga. Gitu ya. Saya dulu waktu kecil juga sama, ingin jadi apa? Gitu, tentara, jadi polisi gitu. Tapi sekarang sama sekali bertolak belakang gitu. Apa saya kerjakan sekarang gitu. Jadi sering bertumbuhnya psikis seseorang anak-anak, semakin dewasa, bisa mempengaruhi keputusan dia. Tapi selama dia masih kanak-kanak, jangan sering-sering mengatakan kata-kata larangan. Jangan. Semakin dilarang, dia akan semakin penasaran, yang akhirnya dia mengambil inisiatif untuk melakukan dari apa yang tidak kita harapkan. Sebagai bentuk apa? Protesnya. Sebagai bentuk protesnya gitu. Ya, misalnya, nak, jangan main HP lama-lama. Sebagai bentuk protesnya apa? Dia akan lakukan itu. Gitu kan? Semakin lama dia main HP. Misalnya begitu. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya yang saya hormati sebagai orang tua, terus berikan kesempatan, dorong mereka memilih pilihan yang terbaik. Kita fasilitasi. Selama itu positif, kita fasilitasi, gitu ya. Dan yang ketiga, beri dukungan positif, beri dukungan secara penuh dan positif. Misal tadi, dia milih cita-cita sebagai seorang YouTuber, tidak apa-apa. Ya, kita dorong, kita kasih dukungan, kita arahkan seturut dunia dia, seturut passion dia. Gitu. Selama itu positif, kita berikan dukungan maksimal dan dorongan yang positif. Itu akan membuat apa ya? Psikisnya, kejiwaannya semakin, orang Jawa bilang bombong. Bombong itu termotivasi untuk memberi yang terbaik dari apa yang dia kerjakan. Gitu. Dan yang berikutnya, cari tahu apa yang mereka inginkan. Nah, berarti ini betul-betul dibutuhkan inisiatif sebagai orang tua mencari tahu apa sih yang dia mau dalam hidupnya ini. Selain dia bersekolah. Ya, nanti bisa diterapkan menjadi apa ya? Ajang dia latihan, melatih dirinya. Dari karakter-karakter dia punya sebelumnya, kita bisa memancing dia memunculkan karakter ini. Dia bisa berinisiatif, cari tahu apa yang dia ingin. Nak, kamu pengen apa, nak, misalnya begitu. Dia pengen jadi apa, nak, tadi gitu. Lalu kita berinisiatif apa? Memberi contoh-contoh, misalnya dia kepengen jadi polisi, Pak, Mah, kita perlihatkan tayangan tentang polisi gitu. Proses jadi polisi, seperti apa tanggung jawabnya, pekerjaan dan sebagainya. Misalnya, ini jadi dokter, Pak, Mah,
kita melihat dokter itu seperti apa gitu. Sehingga dia tahu ya bahwa ini betul dia inginkan atau tidak. Nah, setelah itu follow up-nya apa? Kita kalau dia yakin itu bagian dari apa yang dia pilih, kita berikan tadi motivasi, kita berikan dukungan, kita berikan support yang memperlengkapi dia untuk dia terus bisa konsisten dari apa yang dia pilih tadi. Nah, misal kalau cita-cita masih jauh gitu ya, jam belajar tadi, ya dia milih, Pak aku belajarnya jam 4 sore, Papa masih kerja, karena ada mama ambil waktu itu, jam 4:45 sore belajar gitu. Seperti apa metode belajarnya? Kan sekarang banyak tutorial-tutorial di YouTube gitu kan, metode seperti apa yang anak-anak enjoy mengerjakan perkara belajar gitu. Ya, harus 1 jam 2 jam, tidak harus seperti itu. Yang penting anak enjoy dulu. Kalau dia enjoy menikmati apa yang dia pilih tadi, waktu itu akan bertambah dengan sendirinya. Contoh tadi, ini ambil sisi positifnya ya. Anak sekarang kita suka main game, awalnya tentu dia bukan fasih atau ahli main game, betul? Tapi sekarang dia menjadi kecanduan karena awalnya dia apa? Dia berusaha betul, ya, berusaha keras dalam alam pikiran, dalam psikisnya untuk menyukai game tadi. Dengan cara apa? Dia kumpul dengan teman-teman sudah ahli main game, sehingga itu menular ke dia. Nah, kita ambil sisi positifnya aja. Hal yang sama, ketika kita mengarahkan anak kita pada hal yang positif, kita perlengkapi dia sampai dia bisa menikmati itu. Setelah dia menikmati, pasti efeknya dia akan waktu-waktunya akan diperpanjang. Kalau dia sudah mulai suka belajar jam 4 atau jam 5 sore, nanti dengan sendirinya kita nggak perlu tentukan 1-2 jam. Buat dia menyukai dulu. Bagian kita apa sebagai orang tua? Menciptakan atmosfer kondusifnya, yang nyamannya. Kalau anak-anak nyaman terhadap pilihannya, waktunya akan bertambah dengan sendirinya. Nah, tentu keuntungannya kita juga nikmati sebagai orang tua, gitu kan? Yang berikutnya, nah, bagian kita untuk menanamkan dan melatih inisiatif pada anak adalah jadilah mentor yang baik bagi anak. Jadi mentor yang baik. Ya, orang tua cukup mengharapkan anak jadi pintar. Tidak cukup mengharapkan anak berkarakter lalu dipasrahkan ke sekolah, tidak sekolah. Orang tua harus menempatkan diri mentor yang baik, menjadi teladan yang ya, namanya mentor itu pendampingan. Jadi mendampingi jangan lesan gitu ya, harus real, keberadaan kita nyata di samping dia, di sekitar dia begitu. Nah, misalnya gini Bapak Ibu, kalau Anda sedang menanamkan, ayo nak rajin, pas waktu jamnya dia belajar di rumah, Bapak Ibu harus tinggalkan dulu kesibukan yang lain. Atau kalau Bapak Ibu sambil main HP, jangan tinggalkan dulu HP-nya. Ya kayak pura-pura misalnya dia lagi belajar nulis apa, Bapak Ibu bisa pegang buku atau bacaan yang itu identik dengan apa yang dia kerjakan. Kalau dia lagi belajar menulis di rumah misalnya gitu, Bapak Ibu juga pegang buku. Ya, walaupun seperti hanya sekedar pura-pura, tapi itu menolong. Dia menciptakan atmosfer yang positif. Oh iya ya, papa mamaku ngajarin aku rajin belajar. Oh mama aja udah tua masih mau belajar gitu. Walaupun kita nulis apa gitu kan. Itu menolong sekali nanti. Sehingga terima dalam malam pikiran dia. Kemudian hari kalau udah terbiasa, secara waktu dia enjoy, secara kondisi dia nyaman, itu akan dengan sendirinya tadi muncul karakter inisiatif. Tanpa disuruh pun jam 4, jam 5 sore sudah belajar dengan sendirinya. Nanti imbasnya apa? Dia akan tinggal laporan. Pak, Ma, aku udah belajar ini PR tadi, udah aku kerjakan tugas dari Miss di sekolah, udah aku kerja begini. Tolong Pak Ma dicek, betul atau salah. Kan enak kita. Nah, ini akan terjadi kalau kita sebagai mentor yang baik buat anak-anak kita. Ya, yang berikutnya, berikan contoh dan jadilah teladan yang baik bagi anak-anak kita. Mentor sebagai pendamping, teladan adalah memberi contoh. Kita yang memulai dulu. Misal kita sudah menanamkan karakter rajin, misalnya gitu. Rajin dalam hal belajar, dalam kebersihan rumah. Ya orang tua harus rajin misalnya kebersihan rumah gitu kan, mencontohkan. Ayo nak, gitu. Jadi kalau kita ngajak dia, apalagi ngajaknya sudah kepada level pemerintah. Ayo nak bersihin rumah, bersihin kamar tidurmu. Ya kita sendiri belajar menjadi contoh yang baik. Sebagai orang tua, gitu kan, apalagi yang anak kita sudah tidurnya nggak sama kita atau yang masih sama dengan kita tidurnya, setiap bangun pagi rapikan tempat tidurnya, bantal gulingnya, gitu kan. Itu kita contohkan betul-betul nyata di depan mata mereka. Dan yang tidak kalah penting apa? Konsisten. Jangan momen-momen tertentu dok, karena kita sedang menanamkan karakter, gitu ya.
bukan lagi mengajar sesuatu yang sifatnya momentum, ya. Tapi namanya karakter harus terus-menerus, Bapak Ibu. Misal contoh seperti dalam kebersihan, ya. Jadi contoh yang baik di teladan yang baik. Yang 7, yang terakhir, beri pujian ketika anak bisa melakukannya. Jangan pelit beri pujian. Jangan pelit memberi reward ke anak kita ketika dia berhasil mengerjakan apa yang kita delegasikan kepada dia. Itu akan membuat dia semakin memiliki semangat yang luar biasa untuk kemudian hari bisa mengerjakan lebih baik dari sebelumnya, karena dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari apa yang dia kerjakan. Karena anak-anak usia dini memberi reward, memberi pujian itu penting sekali buat tumbuh kembang psikis atau kejiwaan dia. Ya kalau kita udah dewasa sih seperti ini tidak terlalu butuh. Orang dewasa aja masih butuh pujian kan? Apalagi anak-anak, Bapak Ibu. Anak-anak sangat butuh sekali. Ya, rentan sekali kata-kata yang mendatangkan melemahkan hatinya, melemahkan kejiwaannya, itu akan membuat dia semakin terpuruk. Membutuhkan karakternya bisa gagal. Tapi kata-kata pujian, kata-kata semangat, kata-kata motivasi, bahkan diselingi dengan reward-reward, pemberian-pemberian yang membuat dia bangga akan apa yang dia kerjakan, itu akan memicu ya tumbuh kembang karakter dia semakin cepat. Persentasenya semakin meningkat luar biasa signifikan dibanding sebelum dia mendapatkan pujian atau reward dari kita. Ya, toh itu anak kita sendiri, ya kan? Jadi jangan pelit memberi pujian atau reward kepada anak-anak kita. Kalau mereka berhasil masa depannya, mereka sukses studinya, mereka sukses karirnya ke depan nanti, yang bangga kita juga sebagai orang tua. Setuju Bapak Ibu? Ya, ini hal-hal yang saya sharingkan pagi hari ini tentang karakter inisiatif. Mungkin masih jauh daripada sempurna, tapi minimal bisa memperlengkapi kita bagaimana sebagai orang tua kita perlu ya ada untuk anak-anak kita sampai karakter itu jadi. Sampai kapan? Selama-lamanya. Selama dia masih bersama dengan kita dan masih punya kesempatan untuk mengajar kepada mereka, ayo bersama-sama kita bersemangat, terus berjuang, menaruhkan, menanamkan nilai karakter dalam segala hal. Terima kasih. Semangat berkarya buat anak kita, Bapak Ibu. Gusti berkahi. Terima kasih. Bang Gomez, saya kembalikan waktunya. Iya, terima kasih Pak Eko yang luar biasa. Sudah memaparkan sangat banyak ilmu tentang inisiatif ini ya, karakter inisiatif. Luar biasa saya menyimak ya bagaimana penjelasan ini sangat membantu kita sebagai guru juga para orang tua untuk membentuk dan membawa anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang inisiatif ya. Tadi saya sempat berpikir seperti ini ya. Wah, ternyata sebagai orang tua bukan hanya memberi apa yang kita pikir menjadi kebutuhan yang tampak ya, tapi ternyata kebutuhannya itu sangat dalam karena itu akan menjadi membentuk karakter mereka. Dan sebagai orang tua kita ternyata harus memberi teladan terlebih dahulu. Kalau ingin anak kita berinisiatif, berarti kita yang terlebih dahulu berinisiatif. Tadi luar biasa ya, bagaimana kita melatih anak-anak kita berinisiatif? Ya dari inisiatif kita dulu sebagai orang tua, untuk mencari tahu ya, tadi saya ambil satu poin, mencari tahu apa yang mereka inginkan. ini kadang-kadang kita apa ya agak karena yang kita pikir yang dibutuhkan anak-anak kita ya makanan, perlindungan, kasih sayang, tapi sebenarnya di pikiran mereka kan berjuta-juta, bermiliar-miliar ide-ide. Nah itu yang kadang-kadang terlewat ya, saya sebagai orang tua yang punya anak yang sudah besar ya, kadang-kadang saya diingatkan anak saya setelah mereka besar, wah dulu mama begini. Setelah besar mereka menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka sebenarnya. Jadi boleh saya pikir memang mungkin pengetahuan yang kurang pada waktu itu ya, kurang mencari tahu apa yang diinginkan anak. Nah itu yang menjadi catatan saya. Baik, kesempatan berikutnya bagi parents ingin mau bertanya atau mungkin sedang menghadapi kendala-kendala atau ingin menginginkan anaknya menjadi berinisiatif, boleh bertanya ya, mumpung ada Pak Eko. Silakan parents, boleh memberi pertanyaan. Saya beri ruang untuk bertanya. Siapa dulu nih?
Adakah? Mungkin kalau tidak ada nanti saya memberikan pertanyaan, boleh? Ya. Adakah? Semua nanti teacher tolong diperhatikan siapa yang menjawab, nanti hari Senin bisa ambil gift-nya di Berita Bangsa ya, hari Senin. Sudah siap, Peren? Sudah siap ya? Pertanyaannya gampang banget nih, ya. Pasti tadi kita semua menyimak ya. Tadi juga saya menyimak, sungguh luar biasa ya. Sudah begitu banyak, betul, pengetahuan yang kita dapat yang disampaikan oleh Pak Eko mengenai bagaimana kita membangun inisiatif, ya, karakter inisiatif ya kepada anak-anak. Nah, saya nggak minta banyak-banyak. Ini yang baru aja nih ya. Baru saja tadi di akhir sebelum materi ini selesai, ada yang namanya bagaimana kita melatih inisiatif. Nah, ya, bagaimana kita melatih inisiatif. Nah, itu kan ada 7 ya, kalau nggak salah tuh ada 7. Nah, coba parent saya nggak minta 7 ya. Mungkin ada yang 2, nanti bisa melengkapi. Baik, saya beri kesempatan kepada semua parent yang menjawabnya. Nanti ada reward ya, sekolah akan kasih, nanti bisa diambil sekolah hari Senin ya tentunya ya. Baik, pertanyaannya adalah coba sebutkan 2 dari 7 yang disampaikan oleh Pak Lukas Eko tentang bagaimana melatih inisiatif pada anak. Silakan. Ya, boleh tunjuk tangan dan buka mikrofonnya, dapat hadiah loh. Ayo. Ya, silakan. Saya soalnya pakai handphone ya, jadi nggak bisa kelihatan semua, mesti saya putar-putar dulu nih. Nah, Mr. Hengki bisa bantu ya. Silakan, Aaron. Ya, tadi 7. Saya bacakan cepat aja, tapi nanti aja. Silakan. Ada 7 nih, bagaimana kita melatih anak untuk bisa berinisiatif. Ya, salah satunya yang tadi ya, ada 1. Sudah ada yang ini? Sudah ada yang angkat tangannya? Ayo, Mama Evan, Mama Atta, silakan. Ya, nggak usah takut salah, Mam. Barangkali jawaban Mam juga nanti saya kasih, kalau nggak ada di sini, mungkin juga termasuk di sini. Mama Atta, Miss. Mama Atta, baik. Silakan, Mama Atta. Dibuka dulu itunya, mikrofonnya. Mikrofonnya belum dibuka. Unmute dulu, Mama Atta. Mikrofonnya dibuka dulu. Iya. Ini Miss, jadilah contoh dan beri teladan untuk anak. Yang saya ingat ya. Itu 1 ya. Ada lagi? Itu boleh. Dan dukungan positif ya. Iya. Bagaimana Pak Eko? Boleh? Ya. Oke. Luar biasa. Ya, tolong dicatat ya, Miss Restu atau teacher atau Miss Tania, tolong dicatat ya. Tadi mamanya Atta. Kemudian saya kasih kesempatan lagi dengan pertanyaan yang sama, tambahkan 2 lagi. Jadi sudah 2 ya yang disampaikan. Tadi Mama Eva buka mikrofon. Jawab lagi ya, Mama Atta. Mama Eva tadi udah buka, silakan. Lagi saja, nanti saya lanjut ke pertanyaan yang lain. Ini masih pertanyaan yang sama, bagaimana kita melatih inisiatif ya anak-anak kita. Tadi betul dengan teladan, beri contoh, terus dengan memberikan hal yang positif ya. Dukungan yang positif ya, betul. Silakan, ada lagi. Ayo, Mam, naik ada.
banyak ya mungkin kalau di rumahnya tuh bagaimana melatih inisiatif. Nah, barangkali termasuk dari sini, mungkin pakai bahasa mama aja di rumah. Silakan. Iya, silakan. Masih di mikrofonnya belum dibuka. Ya, sudah. Mak Evani. Masih ketutup ya? Masih ditutup. Mama Evan ininya. Ya, mikrofon masih ditutup. Ya. Siapa yang lain? Silakan. Ada? Begitu pertanyaan kedua. Kalau belum pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua adalah ya. Gampang banget. Pertanyaan kedua adalah hambatan. Nah, hambatan apa nih? Ya kan? Jadi kalau Pak Lukas Eko itu ada 5 hambatan. Silakan sebutkan 2 hambatan anak untuk bisa memiliki karakter inisiatif apa? Suaranya Miss Maria keresek-keresek. Mungkin udah jelas belum, Mam? Hambatan untuk berinisiatif. Iya, betul. Apa sih keresek? Oh ya, Papa Billy tadi ya. Oh, Mama Billy. Mama Billy. Silakan Mama Billy. Egois. Ya. Egois sama menunda-nunda pekerjaan. Hambatannya adalah egois, terus suka menunda-nunda. Betul ya, Pak Lukas, betul ya? Iya. Jadi kalau chat tadi mamanya Mama Billy, Mama Billy, satu lagi ya. Kan tadi ada 5, mungkin ada lagi yang mau tambahkan hambatannya apa? Tadi kan hambatannya tadi udah disebutkan ya. Silakan 2 lagi. Kalau kita udah tahu titik masalahnya, pasti kan kita bisa ya mencarikan solusinya. Tadi hambatannya sudah disebutkan. Ayo silakan. Ya. Sudah, Miss? Satu lagi pertanyaannya. Oh, satu lagi. Sebutkan 2 lagi hambatannya. Masih hambatan ya? 2 lagi hambatannya. Oke, kalau begitu hanya 2 ya. Mungkin Mam sedang ragu-ragu, parent, tapi dengan materi hari ini. Juga saya percaya semua parent juga menambah ilmu ya untuk bisa dipraktekkan di rumah. Sama-sama sekolah menjadi mitra orang tua untuk membangun karakter anak-anak kita. Kalau tema kita sampai 3 bulan ke depan yaitu karakter inisiatif. Bukan saja anak-anak, guru-guru juga belajar karakter inisiatif. Dan saya percaya parents juga belajar karakter inisiatif karena mendidik anak supaya efektif adalah dengan memberikan keteladanan, contoh ya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Eko yang sudah menyampaikan materinya hari ini. Kita berharap ke depan kita bisa lagi Pak
Eko bisa bersedia lagi menjadi narasumber ya, untuk kita bisa diperlengkapi sebagai teacher dan orang tua di KPP Bangsa. Demikian, terima kasih juga untuk parent semuanya. Terima kasih untuk kesediaan waktunya di tengah kesibukan. Masih bisa memprioritaskan untuk ikut parenting hari ini. Sungguh luar biasa. Semua parent, semua hebat, luar biasa ya. Silakan saya kembalikan kepada Miss Restu, mungkin ada pengumuman. Kembalikan ke Miss Restu atau ke Miss Tita nih. Oh iya, terima kasih Miss Maria sudah memandu pertanyaan-pertanyaan ya. Wah, luar biasa tadi ya, Mas